Shalom saudaraku, salam merdeka, Dirgahayu Republik Indonesia. Senang sekali hari ini kita dapat kembali datang kepada Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, dan kita boleh mendengar sabda Tuhan pada hari ini. Nah saudaraku, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga, di Indonesia seperti di surga. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Bersabdalah, berbicaralah bagi setiap kami. Kami percaya akan janji-janji Tuhan yang memberikan kami kepastian, kebahagiaan, bahkan pengharapan baru. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Cinta yang Memerdekakan. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang kita boleh dengar pada hari ini di dalam Galatia 5 ayat 1 dan ayat yang ke-13. Mari saudaraku, kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku, peristiwa salib 2000 tahun yang lalu merupakan suatu proklamasi kemerdekaan atas umat manusia dari penjajahan dosa. Selama berabad-abad sejak Adam dan Hawa, manusia telah menjadi tawanan dosa. Manusia dan dosa berkejar-kejaran memenuhi ruang sejarah kehidupan. Perang, kebencian, ketamakan dan cinta akan uang dan hanya bagian dari di antaranya. Saudaraku, 2000 tahun yang lalu Kristus Yesus datang menjadi manusia. Dari firman menjadi manusia melalui rahim perempuan, yaitu Bunda Maria, Juru Selamat kita lahir. Tak ada sambutan khusus terhadap Tuhan, hanya kedua orang tuanya yang menemaninya. Namun Alkitab mencatat, astrolog-astrolog dari orang Majus datang memberikan persembahan kepadanya, dan banyak kejadian-kejadian berikutnya yang penuh dengan mujizat terjadi di sepanjang kehidupan sebelum dari Tuhan Yesus disalibkan. Saudaraku, sebelum Tuhan Yesus dipaku di kayu salib, Dia sangat ketakutan dan berkeringat darah. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sang Juru Selamat pun sempat berdoa dan memohon kepada Bapa, namun tetap memberi keputusan akhir kepada Bapa. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Demikianlah seruan Tuhan Yesus kepada Bapa. Saudaraku, umat manusia perlu diselamatkan dengan darah Yesus.
ketidaklayakan kita menjadi layak karena cintanya yang terbesar disalib. Dan Dia dapat memberikan hidupnya untuk kita, saya, dan semua umat manusia. Saudaraku, cinta Tuhan sanggup memerdekakan kita dari dosa, ikatan, setiap kutuk dan hukuman maut. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan anugerah Allah bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan yang telah kita terima dan kita isi dengan semangat pembangunan dan kesadaran ekologis tentu tidak bisa dilepaskan dari tugas agung daripada Tuhan melalui sabda firman-Nya. Kemerdekaan yang kita terima merupakan buah dari perjuangan anak bangsa dan juga otoritas Allah di dalam memberikan kemerdekaan bagi rakyat ini. Dengan demikian, maka sebagai orang Kristen, kita diingatkan untuk tetap bersandar kepada Allah, seperti halnya saat berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan bangsa dari penjajah. Dengan demikian berlaku juga di dalam membangun negara kita, yaitu negara demokrasi yang berlandaskan kepada Pancasila, dan kiranya berdasarkan kepada nilai-nilai kebaikan akan hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Dan sebagai contoh di dalam bangsa ini, hal-hal yang perlu kita dapat terapkan untuk menghadirkan sikap jujur, bertanggung jawab di tengah-tengah sikap apatis, menghadirkan sikap peduli di tengah-tengah sikap permusuhan, menghadirkan kasih dan persaudaraan di tengah-tengah dari setiap perseteruan. Bahkan kiranya kita menghadirkan suasana damai di tengah-tengah dari gejolak setiap keadaan yang sedang terjadi. Mari saudaraku, kita menghayati kemerdekaan bangsa kita dengan semangat dan komitmen untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah, supaya kita dimampukan untuk memberi energi positif bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, agar kita tidak seperti nabi-nabi palsu yang menyebarkan hoax ataupun berita bohong atau yang nihil di dalam pengertiannya. Mari saudaraku, kita jadikan peringatan kemerdekaan hari ini sebagai panggilan kita untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Oleh karena pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu, cinta kasih-Nya yang begitu besar bagi umat manusia, Ia merelakan diri-Nya, memberikan hidup-Nya sepenuhnya untuk kita. Dan korban yang sudah tercurah melalui darah-Nya mampu menyehatkan, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, membangkitkan hidup kita, semangat kita, untuk kita boleh memulai kehidupan kita di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Mari saudaraku, kita lebih lagi merenungkan firman ini yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 1. Biar kita semakin dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Kita percaya kemerdekaan yang sejati menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Demikian firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Demikianlah saudaraku renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Kita bersama-sama memaknai
17 Agustus tahun ini sebagai bentuk daripada anugerah dan cintanya yang memerdekakan kita. Demikianlah saudaraku firman Tuhan yang dapat kita dengar. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu dan renungan pada hari ini memberikan kami kesadaran bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang esa, Tuhan kami adalah Tuhan yang penuh dengan kebaikan, anugerah yang tidak pernah habis-habisnya bagi setiap kami umat manusia. Engkau menghendaki setiap kami dapat selamat. Engkau menghendaki setiap kami dapat merdeka dari setiap jajahan ataupun belenggu dosa, dari kuk perhambaan ataupun dari setiap keadaan yang mengikat kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Penuhi kami Tuhan. Firman-Mu yang memerdekakan kami. Firman-Mu mengubah kami menjadi manusia baru. Manusia yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dimanapun kami berada, kami bersuka cita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudaraku, semangat kemerdekaan Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. God bless you all.